Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya pimpin doa. Berdiri dulu. Gimana sikap berdoanya? Silakan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami nanti. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya. Silahkan duduk semuanya. Hari ini ada yang nggak masuk dah? Ada yang masuk? Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Ini tanggal berapa? 9 ke 10? Ini tanggal 10? Masuk semua kan? Coba kalian keluarkan buku paket kalian dan alat tulis kalian. Dah? Kalau udah, coba buka halaman. Kapan terakhir kita belajar di pembelajaran di buku ini? Coba buka halaman berapa kemarin? Buka lagi. Coba diingat-ingat. Pertemuan kita yang kemarin tuh terakhirnya tuh halaman berapa? Halaman? 5 ke 9? Dicek dulu. Halaman berapa? Terakhir, yang terakhir. Halaman 6 udah? 7? 9? 10? Nah, pada pertemuan kita yang terakhir kemarin tuh kita udah belajar di halaman 9 yaitu tentang tokoh. Nah, kemarin kita kan udah belajar tentang tokoh nih. Tokoh dalam sebuah cerita. Pada hari ini kita akan belajar tentang karakter tokoh dalam sebuah cerita, yaitu ada pada dalam muatan bahasa Indonesia. Dan nantinya setelah bahasa Indonesia selesai, nanti kita akan belajar tentang menentukan keliling pada bangunan datar persegi. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan kalian membaca sebuah cerita, kalian dapat menentukan karakter dari si tokoh dalam cerita. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang tokoh. Masih ingat tak? Tokoh itu apa? Tokoh itu, pengertian tokoh. Dibaca lagi bukunya, masa lupa? Tokoh adalah, kita lagi bahas tokoh, masih pembelajaran kita sebelumnya. Tokoh itu apa tokoh? Oke, jadi tokoh itu adalah pelaku dalam
10 kemarin tuh tokoh utamanya berdasarkan cerita ini kemarin apa? Masih ingat nggak? Apa? Coba Ino. Ini cerita yang ini kemarin. Tokoh utamanya adalah Lala. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang berperan untuk mendukung tokoh utama. Jadi dalam cerita ini adalah Loreng. Paham? Nah, hari ini kita akan membahas tentang karakter pada tokoh dalam sebuah cerita. Jadi buka halaman 12. Buka dulu halaman 12. Ada belajar di rumah? Ada nggak? Kalau ada, coba kalian perhatikan dulu di tulisan di dalam buku tuh. Ada kata yang mengganjal nggak? Coba lihat. Judulnya itu memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan perilaku atau karakter. Coba baca sama-sama. Yang di depan ini. 1, 2, 3. Sifat kepribadian atau tingkah laku yang ada dalam setiap manusia. Nah, jadi suatu pembawaan individu. Boleh kalau mau tulis silakan. Jadi suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, dan tingkah laku itu disebut karakter. Ingat ya. Selanjutnya. Nah, masih ditulis. Coba sedikit. Intinya, kalian tulis secara garis besar. Karakter sama dengan sifat, kepribadian atau tingkah laku. Kalian tulisin aja karakter, terus atau sama dengan sifat, kepribadian atau tingkah laku biar kalian mudah ingat. Jadi tulis aja. Udah, sedikit ya. Udah selesai? Cepat. Yang lain coba sedikit tulisnya. Ino dengan dia sudah nulis kak? Tulis dulu Ino. Udah? Kalau udah kita lanjut. Sedikit. Ya, intinya karakter itu sama dengan sifat, kepribadian, dan tingkah laku. Dah? Udah semuanya? Dah? Yo, yang lain cepat. Egi udah Egi? Egi udah? Nanti. Dah? Bisa dilanjutkan? Nanti nyalin ke temannya ya. Yang belum, kita lanjut.
Yang kedua itu karakter yang buruk. Coba dibaca, Sandi. Yang pertama, Sandi. Yang ini yang buruk. Yang pertama apa? Terus? Apa lagi? Keras kepala. Terus apa lagi? Terus? Pembangkang dan pembenci. Nah, ini termasuk ke dalam karakter yang buruk. Sedangkan jujur, sopan, rajin, rendah hati dan semuanya ini masuk ke karakter yang baik. Sampai di sini paham? Bisa membedakan antara karakter yang buruk dengan yang baik? Bisa? Bisa enggak? Kalau bisa, kita lanjut. Nah, watak atau karakter tokoh dapat kita ketahui dan kita lihat dari yang pertama itu perkataan atau ucapan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ibu ngomong tuh, ibu tuh suka ngegas, terus suka apa lagi? Ibu emosian, terus apa lagi? Suka marah-marah. Nah, ya kalau ibu suka ngomong kasar, ibu tuh termasuk dalam karakter apa? Karakter yang kalau seandainya kalau ibu tuh ngomong itu lemah lembut, terus kalau dia sopan santun, terus ibu termasuk karakter yang mana? Oke, bisa membedakan kan? Terus juga yang kedua itu perbuatan atau perilaku. Nah, biasanya itu kan kalau dalam sebuah cerita tuh atau di dalam sebuah film, pernah nonton film? Nah, kalian pasti dapat membedakan. Misalkan di dalam film itu misalnya Dea jadi pemeran utama, terus Bila jadi jadi tokoh pembantu. Nah, si Dea ini misalnya tuh di dalam sebuah film itu Dea itu suka menyuruh-nyuruh terus kasar-kasar lagi. Misalnya kalau jalan tuh suka kayak gini-gini. Terus kalau misalkan kalau berani jam barang tuh misalnya tiba gini, pokoknya tidak dikembalikan dengan bagus. Nah, dari perbuatan Dea tuh kira-kira kita bisa menilai nggak karakter Dea itu seperti apa? Bisa nggak? Bisa nggak? Karakter Dea tuh kira-kira seperti apa? Ya? Jahat. Jadi kira-kira seperti itu ya kalau kita menilai atau mencari karakter atau watak dari tokoh melalui perbuatan atau perilaku. Nah, yang ketiga itu kalimat. Nah, kalau kalimat ini biasanya kalau kita mencari watak atau karakter seseorang di dalam sebuah cerita itu kita biasanya itu kan kalau di sebuah buku cerita kan biasanya kan kita kan baca kan. Nah, dari bacaan-bacaan di situ kan biasanya kan ada beberapa kalimat yang muncul misalkan bahwa kalau dia tuh ngomong itu misalnya kayak kasar, terus sombong. Nah, dari kalimat-kalimat dalam bacaan cerita tersebut kita tahu bahwa si Dea misalnya adalah karakternya entah itu baik, entah itu buruk. Nah, sampai di sini paham nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya silahkan angkat tangan dulu. Jadi paham kan? Paham nggak? Coba yang paham bilang paham. Paham? Kalau paham, coba lihat di bukunya halaman 12 tuh. Nah, untuk dapat memberi pendapat terhadap perilaku tokoh, kita dapat melakukan dengan cara yang pertama itu, coba baca sama-sama. Yang A, membaca. Nah, yang kedua itu yang B. Yang C. Nah, jadi untuk kita mengetahui bagaimana sifat atau karakter dari seorang
Kalian mencari tokoh utamanya siapa, tokoh pembantunya siapa, terus karakter tokoh utamanya itu siapa, dan karakter tokoh pembantunya siapa. Siap-siap ya? Udah siap? Nanti. Coba perhatikan. Riri. Nilai dia dulu. Dicatat ya. Dan cerita anak. Siapa namanya? Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan bel lonceng untuk notifikasi. Dengarkan kan? Selamat menonton. Lihat dulu. Kisah gajah dan Siapa judulnya? Pokoknya itu disiapkan. sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus hebatnya hutan Flona. Dari sarang semut yang menyembur di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Ikan di depan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hai. Selamat pagi Sam. Selamat pagi Uti. Selamat pagi Anton. Selamat pagi Anton. Beberapa hari yang lalu aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung menuju ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat memotong-motong. Udah tahu langsung dicatat ya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya. Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Dengan tadi. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Semua kalau dikerjakan bersama-sama pasti cepat selesai. Yuk, semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang. Namun tiba-tiba Ditulis saja namanya. tanah Judul, nama, karakter itu bergerak. ditulis semuanya. Rupanya itu Eva, si gajah pemarah. Ya, Berapa kali ku bilang untuk berhati-hati kalau berjalan? Langsung ditulis kalau udah tahu. Si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Apa? Jangan salahkan aku kalau terinjak ya. Apa itu? Evan mengambil sedikit air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah para semut. Baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung-huyung. Sungguh lemah sekali. Evan ini Kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus menjahili kita. Setuju. Apakah kalian ada ide? Kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku. para semut mengabaikan perkataan Evan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi. Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Evan tidak siap dengan serangan para semut. Amber dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Evan. Apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit, sakit. Evan berguling-guling di tanah, menahan rasa sakit sekaligus geli yang dirasakannya dari arah belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Evan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Evan. Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecil mungil ini? Aku nonton, sakit sekali hidungku. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu.
Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu. Evan dan Anton pun berbaikan. Evan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Nah, dari tulis, Ibu kasih waktu 30 detik untuk menuliskan yang tadi, bukan yang tadi. Kalian nonton video kan? Nama Evan. Ditulis nama tokohnya siapa, tokoh utamanya siapa, tokoh pembantunya siapa, karakter tokoh utamanya apa, terus karakter dari tokoh pembantu itu bagaimana. Jadi ditulis. Ibu kasih waktu 30 detik.
Entah itu tokohnya itu baik kah, jahat kah, intinya kalian tulis. Bagikan ke belakang. Tidak ada soal, intinya kalian menentukan watak atau karakter dari tokoh dalam cerita. Iya, kan ini tulis. Ini tulis karakter kan? Dikasih ke belakang. Opor ke belakang. Silakan langsung dikerjakan. Boleh di belakangnya tulis nama ya. Tulis nama kalian. Terus kalian tulis karakter dari tokoh dalam cerita ini. Kalian jawabnya di belakang ya, jangan lupa tulis nama. Nah, kan ini kan atas cerita. Terus nanti kamu baca ini kan. Nanti baca nanti kamu tulis karakter si Yoyo ini dalam cerita itu bagaimana. Karakter buruk kah, baik kah? Kalau dia karakter buruk, tadi kan karakter buruk kan ada berbagai macam kan. Ada kayak jahat, balas, emosi, apa lagi? Intinya kamu tulis karakternya sesuai dengan cerita. Paham? Nah, ditulis kalian. Oh, perhatikan dulu. Iya, kalian tidak disuruh nulis ulang cerita ya. Coba diam dulu. Kalian tidak disuruh nulis cerita ini, tapi kalian pilih atau kalian cari karakter si Yoyo ini dalam cerita itu bagaimana. Bukan baik atau buruk aja. Misalkan Yoyo itu apa? Misalkan pemarah, emosi, sombong. Jangan bilang ke ibu, tapi tulis di kertas yang ibu bagikan tadi. Ya, di belakangnya. Jangan lupa tulis nama kalian. Di belakang teks yang ibu bagikan itu tadi. Nah, dah. Jangan lupa namanya ditulis. Iya. Mudah kan? Iya, ditulis. Mana? Ditulis di sini, di kertas yang ibu bagikan di belakangnya. Kalian tulis nama, terus tulis karakter si Yoyo itu bagaimana. Kalau udah tahu, tulis. Kalau udah tahu tuh tulis di bukunya, jangan bilang temannya. Kalau udah pegang dulu kertasnya. Nggak usah dilipat. Jangan lupa tulis nama kalian. Kalau udah pegang dulu. Yang lain cepat ya. Coba yang udah kumpulkan ke sini. Jadi tulis namanya. Duduk dulu. Yang udah langsung duduk. Namanya ditulis. Kalau namanya ditulis ibu kamu terima. Namanya tuh ditulis. Kalau nggak ditulis, gambar ini nggak mau ibu terima. Ini nama kamu Dea. Kalau udah langsung duduk, Kodok. Iya. Yang lain cuma sedikit. Tunggu dulu, tunggu temannya. Gimana selesai? Lagi. Coba dia dulu. Tati, masuk dulu. Coba diam dulu.
minum di kelas. Makanan itu disimpan, nanti lanjut lagi kalau pas jam pulang. Nah, tadi kan kita kan udah mengerjakan teks tentang aku adalah Yoyo. Nah, di sini ibu udah koreksi dan udah ibu kasih nilai. Nah, jadi ibu lihat dari hasil pekerjaan kalian tuh udah lumayan bisa menentukan karakter dari si cerita aku adalah Yoyo. Nah, di sini ada beberapa orang udah benar sih itu jawabannya. Cuma dalam penulisan katanya tidak lengkap. Misalnya Yoyo itu baik, ditulisnya Yoyo itu baik. Apa baik itu? Tulisan baik itu gimana? B-A-I-K. Bukan B-A-I. Ya. Baik itu ada huruf B-A-I-K. Baik. Nah, ibu akan bagikan tugas kalian. Kalian lihat nilainya. Siapa itu? Sandi, Mores. Coba ambil. Kalau udah langsung duduk. Mores, Tati, Daryl. Coba rasa gitu Daryl. Podo. Apa bayi? Podo. Bila. Yang dah 100 jawabannya benar itu karena katanya itu tidak sesuai atau kurang. Dea, Dias, Ino, kasih Ino. Ini siapa yang punya nih? Arya, Angel, Edo udah sakit kan? Siapa yang belum? Aku. Egi. Nah, tidak ada. Udah terima tugasnya? Coba lihat dulu. Dan lihat nilainya? Nah, coba kita baca sama-sama tentang cerita si Yoyo ini. Sama-sama ya, mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Aku adalah Yoyo. Di sebuah desa ada seorang anak yang sangat ramah. Namanya adalah Yoyo. Dia selalu tersenyum bila bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Kepada guru-guru di sekolah, Yoyo juga selalu menyapa, mengucapkan salam dan tersenyum. Suatu hari, Yoyo sedang berjalan di halaman sekolah. Tiba-tiba, Yoyo melihat selembar uang di halaman sekolah. Kemudian, Yoyo mengambilnya dan langsung Yoyo serahkan kepada guru-guru di sekolah. Karena uang itu bukan milik Yoyo. Nah, udah paham isi cerita ini? Paham? Oke, kalau gitu kira-kira karakter Yoyo tuh bagaimana? Baik. Apa lagi? Ramah, sopan santun. Kalau sepertinya itu termasuk kepada ramah. Apa lagi? Baik. Terus pemaaf. Nah, ada nggak yang minta maaf di sini? Teksnya. Coba lihat yang di bagian Yoyo yang menemukan uang tuh. Terus dia makan Yoyo. Nah, sikap Yoyo ketika dia menemukan uang, terus dia kembalikan ke gurunya karena uang itu bukan milik Yoyo. Jadi dari pernyataan tersebut, sifat Yoyo itu bagaimana? Selain baik apa? Coba ngomong lagi. Misalkan Daryl ini jalan-jalan misalkan jajan ke kantin. Terus di dalam perjalanan menuju ke kantin, Daryl ini menemukan uang 50.000 misalnya. Terus kalau ya enggak, misalnya itu bukan uang Daryl. Terus kira-kira Daryl apain? Dikembalikan ke guru atau diambil Daryl? 50.000. Nah, sikap Daryl tadi itu karakternya itu bagaimana?
Udah? Ditulis itu rumusnya. Udah? Udah kita lanjut ya. Nah, ditulis Mores. Coba diam dulu. Diam dulu. Nih ditulis. Ini rumus keliling, ini rumus luas. Luas kan udah kita pelajari pertemuan kita sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang keliling persegi. Coba perhatikan dulu. Nah, selain model rumusannya kayak gini, ada rumusan keliling yang mudah tapi sama, cuma beda aja. Gini, keliling sama dengan 4 kali S. 4 kali S. Karena ini 1, 2, 3, 4 dikali dengan sisi. Berarti sama juga karena gini, sisi tambah sisi sama sisi tambah sisi. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi sama juga dengan 4 kali S.
Kalau luas baru kali. Kalau keliling itu tambah. Bersama-sama Lero. Ibu udah lihat, ibu bisa baca apa kerja itu. Terus lo. Ayo Dea. Yang lain boleh kerjakan di meja dulu. Jangan tanya ibu.
rumusnya di sini. Diingat rumusnya. Kuncinya. Coba perhatikan di depan dulu. Kuncinya kalian harus ingat rumus keliling itu apa. Yang lain diam dulu. Coba yang lain dulu lagi. Yang lain diam dulu. Oke, benar kan? Jadi gini ya. Jadi begini cara pengerjaannya. Jadi jawabannya itu benar. Dulu. Tepuk tangan dulu. Paham dah? Paham? Coba yang belum paham katakan saja jujur. Paham semua kan? Karena paham, coba lihat di halaman 15. Ada soal nomor 3. Nomor 3 aja. Ada A, B, C, D. Jadi kalian kerjakan. Harus menggunakan rumus. Jangan langsung jawaban. Ibu udah menerima. Nomor 3 aja. A, B, C, D. Apa? Nah. Iya. Kalian kerjakan semua dengan rumus. Apa? Kan rumuskan dari kan untuk menentukan keliling persegi. Apa ada? Digambar. Biar ibu tahu kalian tuh kerjakan nomor apa. Ini kan udah ditulis. Soalnya itu ditulis, tinggal kalian menyelesaikannya menggunakan rumus. Iya. Dikerjakan. Ya. Iya. Harus ditulis. A, B, C, D. Nomor 3. Kalian kerjain bukunya itu bisa. Bisa gini. Nah, biar ibu tahu. Masa kalian lupa? Kan ibu udah berkali-kali bilangnya. Panjang sisi atau sisi persegi itu hanya ada ya. Baca dulu berita soalnya biar tahu. Nah, ini rumusnya. Iya. Mana? Iya. Ditulis namanya. Udah selesai semuanya? Kalau udah selesai, kita bahas sama-sama dulu. Nah, soal nomor 1 siapa yang mengerjakan? Ibu mau. Ino nomor 1, Ino dulu. Coba yang lain, boleh dilihat ya soalnya. Nomor 1 dari berapa angkanya? Ini bukunya, mana bukunya? Bawa bukunya. Siapa yang ambil buku ibu? Udah sini dulu. Oh ini kan. Ini. Nomor 1 itu panjang sisinya 8 cm. Nomor 2 nanti Angel. Udah duduk dulu. Diam dulu. Ingat ya, Angel boleh siap-siap. C nanti Dias. D itu Tati. Nanti giliran. Kalau salah boleh ganti temannya. Oke, tulis nomor 1 dulu. Nomor 2 Angel. Yang lain dulu. Coba yang lain dulu. Deno. Duduk. Angel nomor 2, nomor 3 tadi Dias, 4 Tati ya. Siap.
Tulis dulu nomor berapa? Yang B. Nah. Tulis nomor berapa ya? Nomor 3 itu coba dia, coba maju ke depan. Maju ke depan. Tapi tunggu dulu spidolnya habis. Apa? Ya, K itu sama dengan keliling. Yang lain yang dulu perhatikan jawaban temannya yang depan. Siapa tahu salah, nanti kalian gantikan. Kalau L itu luas, K itu KL. Ada KL Kak? Enggak ada KL tuh. Adanya luas dengan keliling. Kalau luas yaitu L. Kalau keliling K. L luas. Kalau S apa S? Selanjutnya bias. Yang jaga.
Yang kecil dulu. Soalnya, hah? Nah, tulis aja ini beda. Tulis dulu Dila. Soalnya ada 20. Mau 20? 10 aja, 10. Nanti ibu kasih. Diam dulu. Sama dengan ini, gunakan rumus ini. Nggak usah nyanyi dulu. Coba yang masih nyanyi diam dulu. Ini soal baru. 10 saja, 10 saja. Mau 15 atau 10? Ibu kasih tawaran. Mau 15 atau 10? Karena keputusannya ada di ibu, jadi ibu kasih soal 15. Yang lain belajar di rumah. Coba lihat dulu. Ya ini 27. Coba lihat dulu. Angel. Sebentar dulu. Udah perlu digambar. Yang mana ini? Ya 17. Kalian kerjakan sesuai dengan ini. Ya. Nggak perlu buat kotak, langsung tulis kayak gitu rumusnya. Kalian nggak perlu buat kotak ya, langsung kalian kerjakan gunakan rumus. Bentar dulu. 15-nya kesini ya. Dah, ada 15 soal. Kalian kerjakan di rumah. Kalian kerjakan di rumah, besok dikumpulkan ke ibu. Menggunakan ini rumus ini. Kayak tadi tuh. Ya. Nomor 8 27 bukan 21. Yang nomor 12 baru 21. Udah selesai? Dengan